Bayer Leverkusen menjalani musim yang indah dengan mengawinkan gelar Bundesliga dan DFB Pokal. Raihan ini terasa sangat spesial karena diraih tanpa menelan satupun kekalahan. Padahal skuad di Werself sempat dipandang sebelah mata dengan diperkuat oleh komposisi skuad yang buruk. Namun berkat terobosan brilian, Xabi Alonso berhasil mengembalikan harkat dan martabat Bayer Leverkusen sebagai klub juara. Cetak Gol coba merangkum perjalanan lengkap Bayer Leverkusen meraih double winner sebagai berikut. Komposisi skuad yang dipandang sebelah mata. Kekuatan Bayer Leverkusen sempat dianggap remeh pada awal musim. Komposisi pemain di Werself dinilai masih belum cukup untuk menyaingi sang juara bertahan Bayern Munchen. Raksasa Bundesliga ini sudah menghabiskan 187 juta euro untuk memperkuat skuad. Die Roten bahkan gak ragu membayar 100 juta euro saat membeli Harry Kane dari Tottenham Hotspur. Jan Christian Dreesen optimis kalau Die Roten bisa kembali meraih gelar Bundesliga. Berbeda dengan Bayern Munchen, di musim ini Bayer Leverkusen hanya mengeluarkan mahar 85 juta euro saja. Skuad pabrik bahkan harus cuci gudang untuk menambah anggaran belanja pemain. Xabi Alonso harus kehilangan bintang andalan seperti Moussa Diaby dan Michel Becker. Dengan anggaran yang pas-pasan, Xabi Alonso nggak bisa bebas merekrut pemain. Beberapa punggawa incaran di Werself terpaksa gagal direkrut karena terlalu mahal. Salah satunya adalah Mykhailo Mudryk yang sempat dibidik untuk menggantikan Diaby. Alhasil Leverkusen harus mengalihkan perburuan ke pemain alternatif seperti Nathan Tella. Ex-pemain dari Southampton ini ditebus dengan harga murah senilai 23 juta euro. Leverkusen juga dituntut cerdas dalam memboyong pemain gratisan seperti Alejandro Grimaldo. Bek sayap asal Spanyol ini sukses dibajak usai kontraknya habis di Benfica. Kekuatan di Werself semakin dipandang sebelah mata karena memboyong pemain yang terlalu tua. Di musim panas, Leverkusen merekrut Granit Xhaka dan juga Jonas Hofmann. Keduanya sempat diragukan bakal punya kontribusi vital karena sudah memasuki usia kepala tiga. Membuat semua pemain bisa mencetak gol. Meski punya skuad yang terbatas, Xabi Alonso tetap bertekad untuk memaksimalkan skuadnya. Sang manajer optimis bisa memoles komposisi Leverkusen yang seadanya. Janji manis dari Xabi ini langsung dibuktikan dengan performa gila skuad pabrik di awal musim. Bayer Leverkusen melibas 10 pertandingan perdana dengan 9 kemenangan dan 1 hasil imbang. Hebatnya lagi, di Werself bisa mencetak 27 gol dari 10 pertandingan. Lini serang Leverkusen juga semakin menggila dengan filosofi semua pemain yang bisa mencetak gol. Philipp Lahm gak bisa membendung rasa kagumnya pada ketajaman skuad pabrik. Legenda timnas Jerman ini memuji gaya main Leverkusen yang selalu haus gol. Dari 25 pemain utama, 17 pemain skuad pabrik sudah mencetak gol di musim. Bahkan bek sayap seperti Alejandro Grimaldo dan Jeremy Frimpong bisa mencetak belasan gol di musim ini. Deretan bek tengah Leverkusen juga bisa diandalkan mencetak gol. Odilion Kasunu, Piero Hikampi hingga Joseph Stanisic sudah mencatatkan namanya di papan skor. Kemudian ada Florian Wirtz yang mendadak sangat tajam menjebol gawang lawan. Bintang asal Jerman ini sudah menjadi top skor kedua Leverkusen dengan torehan 18 gol. Berkat performa hebatnya, Xabi memuji Wirtz punya gaya main yang mirip dengan Lionel Messi. Menurut sang pelatih, kedua pemain ini sama-sama punya pergerakan cerdas. Komitmen juara bersama Bayer Leverkusen. Kesuksesan hebat yang diraih Bayer Leverkusen gak bikin Xabi Alonso besar kepala. Buktinya sang pelatih gak menjadikan Die Werself hanya sebagai batu loncatan. Padahal Xabi sudah banyak digoda klub-klub raksasa Eropa. Bahkan salah satunya adalah Liverpool yang sedari awal ngebet untuk menggunakan jasa pelatih berumur 42 tahun ini. Rumor ini muncul usai Jurgen Klopp resmi mengundurkan diri di akhir musim. Alhasil, Fabrizio Romano langsung membocorkan keinginan Liverpool untuk menunjuk Xabi sebagai pelatih baru. Rencana The Reds ternyata langsung didukung penuh oleh Klopp sendiri. Pelatih asal Jerman ini segera memberikan restu kepada Xabi untuk menjadi nahkoda baru Liverpool. Menurut Jurgen Klopp, pelatih asal Spanyol ini punya kualitas hebat serta layak diberikan kesempatan. Selain Liverpool, Bayern Munchen juga dikabarkan ikut terpikat memakai jasa Xabi.
Di Rotten ingin sang pelatih menggantikan Thomas Tuchel yang dianggap gagal total. Ex-pelatih Chelsea ini mundur dari jabatannya akibat kena mental dituntut oleh manajemen Bayer. Thomas Tuchel juga merasa sudah nggak punya pemikiran yang sama dengan manajemen. Sayangnya, tawaran kedua klub ini ditolak secara mentah-mentah oleh Xabi. Dia memutuskan masih ingin berkomitmen 1 tahun lagi bersama skuad pabrik. Xabi masih berambisi melanjutkan proyek besarnya yang sudah dibangunnya sejak musim ini. Di samping itu, Real Madrid juga sempat kepincut dengan Xabi Alonso. Saat itu, Los Blancos ingin Xabi menggantikan Carlo Ancelotti yang sempat dirumorkan bakal melatih timnas Brazil. Namun, rumor ini menghilang saat Don Carleto memperpanjang kontraknya bersama El Real. Kabar yang beredar menyebut kalau Xabi akan melatih Los Blancos saat kontrak Ancelotti selesai pada 2026. Juara Bundesliga secara mengejutkan. Bayer Leverkusen semakin menjadi kuda hitam menakutkan di bawah Xabi Alonso. Die Werself berani menantang kekuasaan Bayern Munchen sebagai penguasa Bundesliga. Meskipun hanya kuda hitam, skuad pabrik justru sukses mematahkan dominasi di Rotten. Pep Guardiola sampai geleng-geleng kepala melihat performa skuad pabrik. Dia memuji tinggi Xabi yang punya kualitas luar biasa sebagai pelatih muda. Pujian ini muncul karena Xabi sukses melampaui rekor 28 kemenangan tanpa kalah milik Guardiola. Hebatnya lagi, Leverkusen mengunci Bundesliga usai membantai Werder Bremen 5 gol tanpa balas. Florian Wirtz menjadi bintang kemenangan dengan torehan hat-tricknya. Paulo Sergio selaku legenda Bundesliga segera memuji pencapaian Leverkusen. Menurut Sergio, skuad pabrik sudah membuat sejarah yang sulit ditandingi oleh klub lain di Bundesliga. Prestasi hebat Xabi bersama Leverkusen juga berlanjut di kompetisi Europa League. Skuad pabrik melaju ke partai final untuk menantang Atalanta yang dilatih oleh Gianpiero Gasperini. Gelar Europa League juga bakal mengakhiri kutukan Leverkusen di Eropa. Pasalnya, skuad pabrik terakhir kali merengkuh trofi kompetisi Eropa pada musim 1997-1998. Selain itu, Leverkusen juga berpeluang juara piala domestik usai melaju ke final di FB Pokal. Xabi langsung memasang target besar untuk mencetak sejarah emas treble winner. Pembuktian balas dendam mengawinkan 2 trofi. Sangat disayangkan mimpi Bayer Leverkusen untuk meraih treble winner harus dikubur dalam-dalam. Die Werself dipaksa untuk mengakui keunggulan Atalanta di final Europa League. Padahal Leverkusen sudah diunggulkan banyak pihak untuk merengkuh gelar juara. Salah satunya prediksi dari media Opta yang secara telak mengunggulkan skuad pabrik. Superkomputer dari Opta memprediksi kalau Leverkusen punya peluang menang sebesar 50,2%. Presentase ini jauh lebih besar dari Atalanta yang cuma punya peluang menang 24,4%. Selain itu, Xabi juga nggak mampu membuktikan tekad kuatnya jelang laga final. Pasalnya, sang pelatih sempat jumawa Leverkusen sudah siap mengalahkan skuad Ladea. Namun, semua janji manis Xabi ini dipatahkan oleh sentuhan taktik dari Gianpiero Gasperini. Ademola Lookman menjadi senjata mematikan berkat torehan hat-tricknya ke gawang Leverkusen. Pemain asal Nigeria ini bahkan mencetak gol indah ke gawang Matej Kovar. Lookman berhasil balas dendam pada Leverkusen yang sempat menolaknya di musim panas. Pasalnya, skuad pabrik sempat mengincar sang winger untuk menggantikan Musa Diaby. Namun Simon Rolfes selaku direktur teknik menilai kalau Lookman gak bakal cocok dengan Leverkusen. Kegagalan meraih treble winner ini membuat pasukan Xabi Alonso tertunduk lesu. Sang pelatih juga kecewa dengan kekalahan telak ini padahal skuad asuhannya punya banyak peluang. Namun Xabi tetap mengapresiasi para pemainnya yang sudah berjuang. Alhasil dia nggak ingin mengulang kesalahan yang sama di partai final di FB Pokal. Rencana besar Xabi ini sukses dibuktikan dengan mengalahkan Kaiserslautern dengan skor 0-1. Kemenangan tipis ini diraih oleh skuad pabrik dengan cara yang dramatis. Dominasi Leverkusen sejak menit awal membuat Kaiserslautern kewalahan. Alhasil Granit Xhaka berhasil memecahkan kebuntuan untuk Leverkusen di menit ke-17. Bukannya menambah pundi-pundi gol, Leverkusen justru kehilangan satu pemainnya. Yakni Odilion Kasunu yang diganjar kartu kuning kedua akibat menginjak kaki dari Boris Tomjak. Bermain dengan skuad yang pincang, Leverkusen masih sanggup mempertahankan keunggulan. Hingga akhir laga, gawang Lukas Hradecky masih tetap aman tanpa kebobolan.
Die Werkself akhirnya kembali merengkuh trofi DFB Pokal sejak terakhir kali pada 1992-1993. Leverkusen juga sukses mengawinkan gelar ini dengan trofi Bundesliga. Prestasi ini membuat skuad pabrik resmi menjadi penguasa sepak bola Jerman di musim ini. Ahlinya membuat rekor-rekor yang belum pernah ada. Raihan gelar Bayer Leverkusen juga dihiasi dengan rekor-rekor gila yang berhasil dicapai. Bayer Leverkusen berhasil mematahkan rekor buruk klub selama 120 tahun. Selain itu, Die Werkself juga selalu dijuluki sebagai klub terkutuk yang sering gagal juara. Alhasil, nama Leverkusen sering diolok-olok dengan julukan Neverkusen. Namun, skuad Die Werkself akhirnya meraih gelar juara Bundesliga yang pertama kalinya sepanjang sejarah klub. Hebatnya raihan gelar ini didapatkan tanpa meraih satupun kekalahan. Berkat hal itu, mereka dianugerahi trofi emas Bundesliga dari Asosiasi Liga Jerman yakni DFL. Capaian ini sebelumnya belum pernah ada yang bisa meraihnya. Bahkan Bayern Munchen yang sudah mengoleksi 33 gelar juara nggak sanggup untuk merengkuh rekor tersebut. Skuad pabrik menyamai rekor yang dicatatkan oleh Arsenal. Klub asal London ini meraih trofi emas Premier League pada musim 2003-2004 yang lalu. Selain itu, pasukan hitam merah juga berhasil memegang rekor nggak terkalahkan terlama di sepak bola Eropa. Sebelumnya, rekor ini dipegang oleh Benfica yang mencatatkan 48 laga tanpa kekalahan. Hebatnya, anak asuh dari Xabi Alonso berhasil mencatatkan rekor dengan nggak terkalahkan selama 51 laga. Catatan ini putus usai dikalahkan oleh Atalanta di final Europa League. Seandainya masih berlanjut saat itu, mereka juga sukses meraih treble winner Invincible. Meski begitu, apa yang diraih oleh Xabi Alonso sudah sangat hebat. Pelatih asal Spanyol ini menjadi satu-satunya pemegang rekor di kompetisi domestik. Dia nggak terkalahkan dalam 40 pertandingan di Bundesliga maupun di DFB Pokal. Lothar Matthäus memberikan sanjungan atas capaian yang diraih oleh Xabi Alonso. Legenda asal Jerman ini mengaku kagum dengan rekor tak terkalahkan Bayer Leverkusen. Menurutnya, Xabi punya cara yang mengesankan dalam memoles pemain di musim ini. Itulah ulasan perjalanan lengkap Bayer Leverkusen meraih double winner. Bagaimana pendapatmu? Apakah capaian ini bisa bertahan dalam waktu yang lama? Atau Xabi kembali melewati capaian gemilang ini pada musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.